Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku semua, para petani lada di Indonesia. Kita berjumpa lagi di channel Ahi Antv. Berikut saya ingin membagikan trik ataupun cara bagaimana cara merawat tanaman lada setelah kita selesai panen dan bagaimana cara mengantisipasi tanaman lada kita agar menjelang musim hujan ini bisa terbebas dari serangan jamur busuk akar. Serangan jamur busuk akar ini pada tanaman lada pada umumnya kebanyakan datang pada saat musim hujan dan selesai panen. Namun di sini saya ingin membagikan sedikit tips pada kita semua bagaimana cara mengatasi dan mencegah tanaman lada kita agar bisa terserang dari penyakit busuk akar ataupun yang akan menyebabkan lada kita menjadi menguning dan lama-kelamaan layu akhirnya mati. Kami telah berkonsultasi dengan dinas terkait mengenai tanaman lada ini. Penyakit tanaman lada ini pada umumnya diserang oleh jamur ataupun cendawan yang biasanya akan datang pada musim penghujan. Jadi rekanku semua, mendekati musim penghujan ini kita tentu harus antisipasi sehingga tanaman lada kita bisa terbebas dari serangan yang mematikan untuk tanaman kita ini. Berikut hasil penelusuran kami dan belajar kami kepada dinas terkait khususnya tanaman lada, bagaimana cara mengatasi tanaman lada kita agar bisa terbebas dari serangan penyakit ini. Baiklah rekanku semua, sahabatku para petani lada di Indonesia. Di sini akan sedikit kita bahas bagaimana cara mengatasi tanaman kita sehingga bisa terbebas dari serangan jamur busuk akar agar tanaman kita tidak menjadi menguning, layu, dan akhirnya mati. Apabila terjadi seperti itu adalah tanaman kita telah terserang oleh layu fusarium yang disebabkan oleh jamur pada musim penghujan. Seperti sekarang ini mendekati menjelang musim penghujan, biasanya tanaman lada kita ini akan rentan sekali dengan penyakit tersebut, yang mana penyakit tersebut sudah menghabiskan atau membunuh hampir 30% populasi lada di Indonesia. Menurut para pakar ahli di bidang tanaman lada, di mana tempat kami berkonsultasi, penyakit tersebut biasanya akan datang menjelang musim penghujan, karena penyakit tersebut biasanya apabila terjadi kelembapan pada sekitar rumpun tanaman kita. Jadi untuk mengantisipasi agar tanaman kita tidak terserang oleh penyakit tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersihkan di sekeliling rumpun dari tanaman lada kita ini, seperti ini rekanku semua. Di sekitar rumpun tanaman kita ini harus kita bersihkan dan kita ambil tanah dari kelilingnya atau dengan cara kita membuat gundukan kecil di dekat batangnya. Ini fungsinya selain dari membersihkan di sekitar rumpun ini pengakaran agar bisa terkena sinar matahari, dan tujuan utamanya adalah agar air hujan tidak menggenang pada tanaman lada kita ini. Jadi di sekitar rumpun ini tanahnya harus lebih tinggi atau dengan bahasa lain kita timbun dan kita bersihkan. Apabila musim hujan ataupun air datang, tidak terjadi penggenangan air di sekitar tanaman lada kita ini. Itu cara yang pertama. Setelah kita lakukan penimbunan atau membuat gundukan di sekitar tanaman lada kita ini, di rumpunnya, jangan lupa kita siram dari rumpun tanaman kita ini atau kita semprotkan dengan menggunakan tank penyemprotan. Kita antisipasi dengan menyiram atau menyemprot tanaman lada kita ini baik dari batang, tangkai, dan juga di rumpunnya dengan menggunakan fungisida. Fungisida ini adalah fungsinya untuk memberantas atau membunuh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan jamur pada tanaman lada seperti jamur upas ataupun jamur cendawan yang bisa mengganggu atau menyebabkan busuk akar pada tanaman kita. Di sini banyak sekali merek-merek penyakit, merek-merek obat anti jamur maksud kami. Tetapi di sini sebaiknya kita gunakan
yang mengandung bahan mancozeb, yaitu ditain. Karena tanaman ini, maksud kami obat ini sangat baik sekali setelah kami bandingkan daripada obat-obat yang lain untuk mengatasi jamur pada tanaman, baik tanaman-tanaman umbi-umbian ataupun tanaman yang menjalar seperti ini. Dia bisa kita berikan atau kita aplikasikan dengan 2 sendok makan, lalu kita masukkan ke dalam tank dan bisa kita semprotkan dari ujung tanaman lada kita ini bahkan sampai ke rumpun, bagian rumpun ini. Apabila di bagian rumpun ini untuk mengantisipasi penyerangan jamur pada bagian akar, cukup 1 sendok makan kita aduk dalam 1 ember air, lalu kita siramkan di sekeliling tanaman ini hingga merata, rekanku semua. Maaf, di sini tidak kami praktekkan, tetapi saya rasa rekanku semua mengerti apa yang saya maksudkan. Hasil pembelajaran kami pada dinas terkait, khususnya di bidang tanaman lada, obat anti jamur ini sangat penting sekali untuk membasmi jamur dan cendawan yang akan menyerang pada tanaman lada, sehingga jamur cendawan yang berada di sekitar tanaman lada kita akan mati. Walaupun ketika musim hujan dia tidak akan berkembang karena sudah kita antisipasi dengan obat anti jamur ini. Fungsinya sangat baik sekali obat ini, rekanku semua. Ditain ini bisa kita dapatkan di toko obat-obatan pertanian, yaitu fungisida ditain. Harganya sangat terjangkau, hanya berkisar 50.000 per kilogram. Itu sudah sangat banyak sekali, bahkan bisa cukup untuk kita melakukan pengobatan pada tanaman kita. Dan pengobatan ini kita lakukan bukan hanya saja pada tanaman kita yang mulai menguning. Sebaiknya pencegahan pada saat menjelang musim hujan ini harus kita lakukan, rekanku semua. Untuk bagian daun kita bisa menggunakan antrakol karena fungsinya sama sebagai pencegahan dari terserang jamur. Tetapi kalau untuk bagian akar, rekanku semua, baiknya kita menggunakan ditain yang mengandung bahan mancozeb, karena ini akan cepat sekali larut ke dalam tanah dan membunuh bakteri-bakteri perusak yang akan menyebabkan tanaman kita terserang oleh jamur akar. Baiklah rekanku semua, ini sedikit materi bagaimana cara mengantisipasi tanaman kita menjelang musim penghujan ini agar tidak terserang oleh jamur busuk akar ataupun busuk tangkai pada tanaman lada. Kita harus menggunakan penyemprotan menggunakan fungisida. Kalau kita melakukan penyemprotan menggunakan pestisida saja ataupun racun, itu hanya akan membunuh serangga. Tetapi jamur ataupun cendawan yang bisa merusak tanaman kita itu tidak akan mati kecuali kita menggunakan fungisida ditain ataupun fungisida lainnya yang fungsinya sama. Baiklah rekanku semua, jadi untuk mengatasi kesehatan atau untuk agar tanaman kita tetap sehat, kita harus menggunakan 2 cara, yaitu penyemprotan dengan pestisida, yaitu racun, untuk membebaskan tanaman kita dari serangan ulat dan sebagainya. Tetapi untuk jamur dan cendawan harus kita berantas dengan fungisida. Di sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Hasil pembelajaran ini kami dapatkan dari dinas terkait khusus tanaman lada di sekitar kita, yaitu di Provinsi Lampung. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang tepat atau bahasa-bahasa yang kami sampaikan kurang dimengerti, jadi bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.